Apa kabar semuanya? Salam sehat dari saya Emilia Fedia. Dan dalam kali ini saya mau sharing tentang bikin jus dari buah-buahan ya yang ada di sini. Ada sayurannya sedikit sih kayak seledri ya. Jadi aku mau jelasin tentang manfaat dari setiap buah-buahan ini dulu supaya pada saat minumnya kita sadar bahwa bukan hanya minum aja tapi juga untuk kesehatan ya, karena kita tahu kesehatan yang paling penting untuk masa sekarang ini. Oke, aku jelasin ya. Mulai dari yang pertama ya, ini aku udah bikin nih rangkumannya jadi aku nyontek ya. Aku nggak hafal semuanya dan aku takut salah karena aku dapat referensi nanti apa yang aku bicarakan karena aku ada sumber referensinya, jadi nggak salah ya. Oke, yang pertama ada buah ini ya. Yang pertama adalah anggur merah ya. Nah, anggur merah ini manfaatnya apa aja? Ini saya udah ada anggur merah. Oke, anggur merah ini ya. Oke, anggur merah ini saya masih ada bijinya ya. Oke, ya yang pertama anggur merah ini untuk kanker, untuk antioksidan, lalu untuk insomnia ya, kurang bisa tidur ya untuk di malam hari, lalu untuk karena dia ada melatoninnya ya, melataminnya untuk lebih enak tidur, lalu ada energinya karena dia sifatnya manis ya. Jadi untuk karbo, tapi jangan khawatir walaupun ini ada gulanya, tapi ini adalah gula yang karbohidrat kompleks. Jadi untuk diabetes masih aman karena lama diserapnya daripada karbohidrat yang sifatnya sederhana ya. Oke. Lalu ada untuk osteoporosis juga bagus karena mengandung kalsium, untuk sakit kepala, jantung, antibodi, dan untuk tentu saja untuk anti kanker, dan dia juga untuk selulit ya gitu. Oke, yang kedua aku mau jelasin tentang buah naga. Oke, aku jelasin berdasarkan warna ya, diurutin nih, udah aku susun berdasarkan warna-warninya. Nah ini ya. Nah, buah naga kan ada yang putih, ada yang merah. Yang kali ini yang aku share adalah buah yang merah ya. Yang merah ini untuk kekebalan tubuh karena mengandung vitamin C. Lalu dia mengandung vitamin B karena ada kalsium, fosfor, niacin. Untuk diabetes juga bagus, untuk jantung, untuk kanker juga karena mengandung likopen. Ya, jadi terutama untuk kanker prostat dan kanker ovarium ya. Oke, untuk yang ketiga aku sharing yang warnanya masih warna merah, yaitu ini buah bit ya. Oke, buah bit itu dikupas aja ya. Lalu buah bit ini bagusnya untuk apa? Untuk pikun, untuk diabetes, untuk anti radang, untuk ibu hamil dan janin karena mengandung folat, untuk kanker karena mengandung beta sianin dan antioksidan, lalu untuk mengeluarkan sel-sel racun yang ada di ginjal dan hati ya, untuk hipertensi atau darah tinggi ya, untuk anemia karena mengandung zat besi yang tinggi membantu. Ya, jadi dia membantu meregenerasi, zat besi ini fungsinya membantu regenerasi sel darah merah ya. Sel darah merah ini nantinya untuk anemia ya. Nah, lalu untuk pewarna alami juga kadang-kadang untuk buah-buahan kan ada kue yang warnanya merah gitu. Nah, itu daripada kita pakai pewarna yang tidak alami juga bagus ya. Yang warna-warna merah ini kalau habis ngupas ini tangannya merah-merah semua. Jadi kirain berdarah gitu, padahal enggak, emang kandungannya ya. Nah, lalu juga untuk Alzheimer juga bagus ya. Oke, yang selanjutnya aku sharing yaitu tentang buah apel merah ya, masih merah lagi. Ya, apel ada hijau, ada yang warna merah. Nah, ini yang merah ya, ada yang merah banget, ada yang enggak, pokoknya apel merah ya. Nah, apel ini gunanya untuk apa? Untuk otak, untuk kanker payudara, untuk gigi, untuk daya tahan tubuh karena banyak mengandung vitamin C. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kiwi hijau. Kiwi juga ada dua, yang kuning, yang golden, sama yang hijau. Aku sharing yang warna hijau ya. Jadi kiwi ini ya, terutama paling banyak itu mengandung vitamin C. Ya, vitamin C itu udah pasti untuk antibodi kita dan untuk antioksidan kita ya. Nah, untuk penyakit asma, untuk pencernaan sebagai prebiotik ya. Prebiotik ini meningkatkan bakteri baik yang ada di dalam pencernaan kita. Prebiotik ini untuk di usus ya, ada lactobacilli dan bifidobacteria ya. Nah, oke. Nah, juga banyak mengandung serat ya. Jadi dimakan ya sama biji-bijinya, serat. Nah, ini juga bagus untuk konstipasi atau supaya melancarkan BAB-nya. Lalu untuk tekanan darah tinggi, untuk
insomnia juga bagus karena mengandung serotonin sehingga bisa tidur nyenyak ya. Nah, dan mata juga bagus ya karena dia mengandung lutein dan zeaxanthin ya. Oke. Yang berikutnya ada pisang ya. Ini warnanya agak berubah karena aku ngupasnya dari tadi dan aku persiapan, mestinya pisang paling terakhir aku ready serve ya, jadi agak coklat sedikit ya. Mestinya kuning banget tadi ya. Oke ya. Jadi aku pisangnya pisang buah ya, pisang kafinis yang nggak ada ininya ya, langsung gitu aja. Nah, pisang ini untuk antioksidan juga, untuk pencernaan juga karena mengandung serat, untuk jantung, asma, dan menimbulkan rasa kenyang karena dia bikin kenyang ya kandungannya, lalu untuk ginjal dan daya ingat ya. Jadi kalau pisang ini bagus kalau misalnya lagi malas makan tapi kita butuh karbohidrat, pisang ini juga tinggi karbohidrat ya, jadi bagus untuk dimakan ya supaya kita bisa kenyang ya. Nah, bayi juga baru lahir kan biasanya 6 bulan buah pertamanya pisang gitu ya. Ini bagus lah. Oke ya, aku nggak sharing terlalu dalam tentang setiap buah-buahan yang ada karena aku mesti selesaikan untuk sharing manfaat dari semua ini ya. Dan nanti aku akan bikin jusnya, aku udah siapin gelas-gelasnya. Nanti setelah jadi jusnya aku sharingkan juga. Aku bikin jusnya ini bisa warna-warni ya. Oke, yang berikutnya adalah lemon. Oke, lemon ini aku udah kupas juga ya lemonnya, jadi supaya gampang aja. Jadi aku nggak diperas tapi aku diambil semuanya karena untuk serat ya. Jadi aku udah kupas kulitnya terus aku potong-potong gitu ya. Bisa aja sih kalau mau diperas cuma airnya doang juga boleh ya. Cuma aku ambil seratnya karena aku butuh seratnya ya. Jangan sampai cuman vitaminnya aja tapi seratnya nggak ada gitu ya. Kita butuh serat. Oke. Nah, vitamin C ya terutama udah pasti lemon ya, paling tinggi vitamin C-nya itu. Nah, itu vitamin C-nya untuk apa? Untuk jerawat, untuk kulit kita, untuk kanker, untuk antibakteri ya, apalagi lagi COVID-19 ini. Katanya saya dengar vitamin C di yang bentuk suplemen itu habis dari pasaran. Ya, bahkan buah-buahannya juga lemonnya pun habis. Ya, tapi sekarang mungkin udah ada lagi ya. Jadi itu karena orang berbondong-bondong vitamin C itu berpikir untuk antibody ya, antibakteri ya, antivirus ya katanya. Nah, antivirus sih sebenarnya dari antibody kita sendiri gitu ya. Antibody ini ya ditingkatkan dari banyak nutrisi. Sebenarnya vitamin C itu tidak hanya di lemon, dari semua ini yang sudah saya teliti ya, yang sudah saya research, ini banyak sekali yang almost of the vitamins itu banyak mengandung vitamin C ya. Cuma orang lihatnya kalau food supplement kan gampang, vitamin C oke, vitamin C beres dan gitu aja. Nah ya, jadi untuk tekanan darah, untuk berat badan, dan untuk meningkatkan sel darah putih ya. Nah, next aku beralih ke pir hijau. Oke, pir hijau ini ya, pir hijau ini juga ya, ini tadi agak oksidasi karena aku ngupasnya dari tadi ya, aku persiapan ya. Jadi sorry ya tampilannya agak begini, tapi kalau Anda lebih bagus pada saat nanti Anda bikin kupas, jangan lama, jangan lebih dari ya 15 menit, Anda langsung juicin ya. Atau Anda langsung masukin lock and lock, masuk kulkas, nggak boleh lama-lama di udara, nanti teroksidasi ya. Nah, ini lemon hijau. Jadi memang aku nggak kupas kulitnya ya gitu. Apple juga aku nggak kupas kulitnya, kan ambil kulitnya gitu. Kalau takut sama bahan-bahan kimianya, bisa direndam sebentar pakai, ada satu botol jualan di toko supermarket atau mungkin cari di online yang khusus untuk menghilangkan pestisidanya ya, ada ya gitu. Jadi aku tetap masih memanfaatkan dari kulit-kulitnya karena mengandung serat ya. Nah, pir hijau ini bagusnya apa? Vitamin C lagi. Oke, antioksidan untuk kulit, untuk serat, untuk supaya nggak sembelit, tadi konstipasi ya, untuk diabetes, untuk tulang karena mengandung vitamin K dan zat boron. Oke. Nah, yang berikutnya tomat. Kali ini ada tomat yang besar, ada tomat kecil. Aku ambilnya tomat cherry. Ya, ada tomat cherry, ada tomat yang warnanya hijau, ada tomat yang warnanya merah, ada yang jarang tomat yang agak kuning. Ya, nah ini tomat yang ini. Ini ada tomat cherry ya. Jadi tomat cherry ini dia untuk antioksidan dan again is vitamin C ya.
Vitamin C kan aku udah bilang tadi gitu kan, bocorannya vitamin C itu ada di semua sayuran, even though the color is not yellow, right? Nah, terus udah gitu lycopene. Nah, lycopene ini bagus ya, menurunkan kadar LDL dan triglycerid. LDL itu apa? Kolesterol jahat. Kita kan ada dua ya, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Ya, triglycerid ya, lemak dalam darah, lalu kanker, vitamin C untuk kulit, ada vitamin A-nya juga untuk mata, dan ada juga asam folat dan B9 baik untuk janin. Ya, tadi aku ada riset sedikit sih di YouTube tentang tomat itu paling bagus itu dimasak dulu ya, direbus atau dikukus lalu diambil karena penyerapan oleh tubuhnya itu lebih bagus gitu ya. Nanti itu mungkin bisa di riset sendiri ya, banyak di internet atau di YouTube ya. Itu cara kalau misalnya mau bikin jus tomat aja, dan kali ini aku kan sharingnya campuran gitu, mix juice. Jadi aku nggak meneliti, nggak menerangkan spesial untuk tomat ini. Dan tadi ada juga penjelasan tomat itu yang aku dengar YouTube itu kan dokter juga ya yang bicara gitu, nutritionist. Jadi tomat itu juga nggak boleh dicampur sama wortel. Ya ini sharing aja, intermezzo. Anyway, nggak ada di kertas saya, cuma karena tadi saya pas dengerin jadi aku sharing aja. Ya nanti kalau kalian mau tahu lebih lanjut mungkin bisa dicari tahu sendiri ya, lebih dalam tentang hal itu ya. Oke, nah untuk seledri ya, berikutnya seledri ini aku ambil batangnya dan aku juga ambil daunnya ya, kebetulan karena udah di angin persiapan bikin video jadi agak layu sedikit ya. Oke ya, seledrinya aku ambil seledri gede. Kalau seledri yang kecil ada yang buat bikin sop ya. Ini aku seledri yang gede, ada yang gede banget yang import. Aku nggak yang lokal aja, tapi yang besar ukurannya ya. Seledri ini bagus loh ya. Seledri ini ternyata mengandung folat, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin K. Ya, jadi untuk antiinflamasi atau dia banyak fungsi yang utama yang banyak orang tahu tentang seledri itu ya, untuk membersihkan ginjal ya, untuk detox ya, untuk detox membersihkan ginjal yang udah pasti. Dia juga untuk karena mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin A, zat besi, untuk anti kanker ya, untuk infeksi, juga menurunkan kolesterol ya, karena mengandung 3N butil talit ya, butil talit ya. Itu jadi menurunkan kolesterol, menurunkan kadar lemak yang ada di dalam darah kita ya, sehingga bagus juga nantinya untuk semua organ tubuh, terutama untuk jantung kita ya, untuk hipertensi, tekanan darah tinggi, dan udah pasti untuk anti cancer ya, anti kanker ya. Nah, actually semua sayuran dan buah-buahan anti kanker karena sifatnya basah. Jadi kanker itu hanya hidup di kondisi yang asam ya, sedangkan kalau kita menjaga kondisi tubuh darah dan darah kita itu dan organ tubuh kita, darah ya maksudnya, itu adalah di kondisi basah, maka cancer itu sel cancer itu nggak akan subur kayak gitu ya. Oke, untuk mangga yang berikutnya, aku campurkan buahnya udah sedikit. Jadi ini ada mangga sama ada pineapple ya, udah sedikit masalahnya. Kemarin banyak udah aku jus-jusin dan ternyata aku baru bikin video sekarang, jadi udah keburu habis dan aku belum beli lagi untuk bikin video, sorry. Jadi aku sebutin aja ya, ada mangga, ada nanas. Ya nanasnya nanas biasa aja, nggak usah perlu nanas madu atau apa nanas, pokoknya jangan telur asem yang udah matang aja, karena kalau telur asem nanti nggak bagus juga ya. Telur manis juga sedang lah ya, sedang. Nanas itu bagus juga untuk semua jus-jusan, itu bikin wangi. Biasanya kalah sama nanas. Jagonya nanas tuh kalau bikin buah apa jus, pokoknya kalau dikasih nanas bau-baunya hilang semua, yang muncul cuma nanas, jagonya nanas. Terus mangga. Oke, aku jelasin tentang mangga dulu ya. Mangga itu vitamin C, juga untuk anemia karena mengandung zat besi, lalu mengandung anti kanker, mengandung AHA ya, AHA ya, untuk menghilangkan sel-sel kulit yang mati. Itu biasanya kosmetik banyak yang mengandung AHA
usaha itu untuk digosokin gitu terus sel kulit matinya copot ya gitu. Juga untuk kolagen mungkin cewek-cewek banyak yang pakai, tapi bukan semua, artinya cewek aja, cowok pun pasti nggak mau penuaan dini, jadi pasti butuh kolagen ya. Kolagen ini anti penuaannya itu bagaimana? Karena kolagen ini adalah asam amino yang membantu membuat jaringan kulit ya, jaringan membantu protein asam amino ini sehingga bisa untuk mengurangi penuaan ya, karena kan harus jaringan tubuh kita harus yang mati dibuang lalu dia tumbuh lagi yang baru. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk yang berikutnya aku mau sharing tentang nanas ya. Nanas yang tadi aku udah bilang, aku suka banget sama nanas, apalagi Indonesia itu termasuk negara yang tropis yang banyak bagus untuk buah nanas ya. Nanas itu antioksidannya bagus untuk daya tahan tubuh, untuk enzim pencernaannya bagus, jadi untuk asma, jadi untuk kesuburan juga, untuk radikal bebas karena mengandung vitamin C, untuk jantung menurunkan kadar lemak, untuk anti kanker ya. Dan tadi yang aku udah bilang untuk wangi-wangi dan rasanya tuh nanas paling oke. Dan jangan makan buah-buahan kalengan ya, no ya. Oke, ada nanas kalengan jangan, apalagi manisnya udah nggak alami ya gitu. Nah, melon hijau yang terakhir aku share melon hijau. Melon juga ada yang orange, ada yang hijau ya, aku yang hijau aja. Kalau dimakan langsung sih sebenarnya lebih enak yang orange ya, tapi it's okay. Semua sayuran, semua buahan, warna apapun juga semuanya pasti ada manfaatnya. Jangan pikir hanya beli sayur-sayur atau buah untuk rasanya aja ya. Yang paling penting itu untuk vitaminnya dulu. Kalau rasanya nanti bisa diseimbangkan, maksudnya yang ini nggak enak misalnya dicampur dengan yang ini, nanti jadi enak gitu ya. Jadi jangan utamakan, oh ya aku beli buah-buahannya yang mesti yang import, mesti yang bagus, mesti yang gimana aja, nggak usah ya. Yang penting vitaminnya sama aja di tubuh kita ya, itu yang paling penting. Rasanya bukannya bilang nggak enak, tapi bisa diakalin gitu. Oke. Nah, untuk melon mengandung vitamin apa aja kan melon? A, C, E, K, folat dan niacin ya. Jadi untuk pencernaan, untuk nyeri perut pada saat wanita ya lagi menstruasi, melancarkan aliran darah, kram, mual, rambut rontok, mata, untuk kesehatan mata, untuk kulit ya, dan untuk kekebalan tubuh. Oke. Nah, ini aku sharing yang terakhir dua ya, yang ada di mangkok yang ini. Oke. Ya, aku ini tadi udah bikin jahe. Ya, jadi aku buat jahenya, aku kupas, aku potong-potong kecil, terus aku blender, terus aku saring, dan aku ambil airnya ya. Pada saat blender kasih air ya. Jadi aku ambil air jahenya aja gitu ya. Aku gak kasih lihat jahenya langsung ya. Bisa aja sih di blender langsung jahenya juga boleh. Cuman nanti banyak seratnya, terus ini kan udah banyak serat-seratnya dari yang lain. Jadi aku nggak mau lagi nanti makan banyak seratnya, nggak enak gitu ya. Terus kalau terlalu pahit juga nanti takutnya kalau kita hidangkan untuk keluarga, anak-anak atau apa kan pada nggak seneng juga ya gitu. Oke, untuk jahe ini dia untuk rasa mual. Kalau pagi-pagi kadang-kadang ada morning sickness agak mual, itu pakai jahe ya. Kan ada wedang jahe gitu ya. Oke. Nah, terus ada untuk detox bagus ya, untuk kanker radang, untuk pencernaan, untuk radang otot ya. Jadi untuk rematik dan sendi itu bagus ya. Untuk pencernaan, untuk infeksi bakteri atau virus ya. Dan yang aku tahu jahe ini juga karena dia sifatnya panas, jadi banyak untuk kalau pada saat kondisi suhunya lagi dingin, terus kita pengen hangat-hangat ya, kita minum jahe karena jahe kan bikin hangat. Juga yang aku tambahin ya dari sini, itu jahe itu banyak kalau kita lagi batuk atau flu juga minum jahe ya kan, untuk mengencerkan dahak kita. Terus udah gitu jahe juga bagus ya, selain tadi yang suhu udara dingin, juga jahe itu untuk buang bau-bau ya, kalau bau anyir atau apa gitu ya kan. Makanya tadi bilang untuk detox, untuk morning sickness, jahe juga bagus untuk pada saat kita minum kan agak panas, jadi sedikit memperlancar pembakaran gitu ya, seperti itu metabolisme ya. Nah, yang terakhir aku mau sharing ini ya, ini. Oke,
Ini aslinya kan bijinya kering, cuman udah dikasih air matang, dibiarin beberapa jam langsung udah jadi kayak begini ya. Aku sengaja pakai yang bening biar kelihatan tuh ya, chiaseed atau Indonesia suka disebut juga selasi ya. Dari zaman dulu kita sering makan selasi, apalagi di Indonesia bikin es buah makan selasi, terus macam-macam pun banyak pakai selasi ya. Oke, selasi ini bagus sekali loh. Apakah kalian tahu ya, selasi ini sebenarnya banyak mengandung omega 3? Udah tahu belum? Nah, jadi omega 3 bukan hanya ada di ikan-ikan laut ya, selain emang ikan-ikan laut itu banyak mengandung omega 3 ya, ternyata di chiaseed pun yang kecil-kecil mungil ini gitu ternyata banyak mengandung vitamin omega 3. Omega 3 fungsinya untuk meningkatkan HDL atau kadar kolesterol baik ya. Kadar kolesterol yang baik HDL, kalau yang buruk itu LDL ya. Jadi ini untuk meningkatkan kadar kolesterol baik, yang tentu saja nantinya pasti bagus juga untuk menjaga jantung kita ya, untuk kolesterol kita juga turun ya. Nah, lalu untuk seratnya juga tinggi, anti kanker, untuk kulit kita bagus, untuk antioksidan, untuk zat besi ya, untuk kalsium juga ya, ada kalsiumnya. Kalsium ini apa ya, pasti untuk tulang dan untuk gigi kita ya. Jangan sampai nanti kita giginya pada ompong udah agak mulai tua ya gitu. Oke ya, gitu aja sharing aku tentang manfaat video untuk yang bagian satu ini. Saya menjelaskan tentang manfaat dari semua yang ada di sini, dan nanti berikutnya aku mau, setelah aku jus, mungkin aku nggak videoin proses jusnya karena cuma tinggal masukin, tapi nanti aku jelasin misalnya aku bikin jus apa, nah ini hasilnya, jus ini bahannya apa aja dari yang ada di sini ya. Oke, so aku lanjutin videonya ya, jangan lupa, jangan di ini, nanti lanjutin di lanjutan video sekarang. Oke, gitu aja ya sharingnya, dan kalau misalnya bermanfaat tolong di share temennya di sosial media atau di WhatsApp atau dimanapun. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanya juga ke aku, nanti aku bantu risetin gitu ya. Aku nggak mau jadi apa ya, aku pasti semuanya kalau aku jawab pasti ada sumbernya ya, karena aku bukan dokter, dan dokter pun gitu kan masih membaca buku referensi yang benar gitu ya, jadi supaya nggak salah ya. Tapi kalau punya penyakit khusus aku nggak berani ya, misalnya punya penyakit mah misalnya gitu, oh ikutin resep dari aku gitu katanya gitu ya, aku nggak berani juga. Tapi kalau untuk kalian yang masih kesehatannya masih fine, masih oke, dan kalian ikutin aja, karena aku juga ikutin, aku praktekin berdasarkan research, berdasarkan aku belajar gitu ya. Walaupun aku otodidak, tapi aku juga belajar dari sumber-sumber online yang memang bagus bener. Buku-buku juga aku baca ya, buku-buku tentang kesehatan, manfaat semuanya ya. Semoga hal ini bisa bermanfaat, terutama lagi COVID-19, untuk meningkatkan imunitas tubuh Anda dan terbebas dari segala macam penyakit, terutama dari virus. Oke, sekian aja video aku, dan saksikan terus video-video selanjutnya tentang liputan kesehatan dan lain sebagainya. Oke, bye.